Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa-doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Barang siapa yang mengikuti dan menjadikannya sebagai pedoman hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu, Al-Quran juga akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Ia juga berfungsi sebagai asyifa, penawar atau penyembuh bagi segala penyakit lahiriah maupun batiniah. Al-Quran tidak hanya berisi tentang perintah dan larangan. Lebih dari itu, di dalam terdapat ayat-ayat yang mengandung fadilah dan khasiat. Semua ayat di dalam Al-Quran memiliki keagungan, keutamaan, dan keistimewaan tersendiri. Begitu juga dengan salah satu ayat dari surat yang sangat agung ini. Jika diamalkan, ayat ini dapat dijadikan sarana pengobatan dan perlindungan dari keburukan dengan syarat dibaca secara istiqomah. Fadilah dari surat yang agung ini sebenarnya sangat banyak. Ayat yang dimaksud adalah surat Al-Hasyr ayat 21 dan ayat 24. Berikut adalah bacaannya. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sahabat beriman, banyak sekali keutamaan dan khasiat dari ayat-ayat ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. 1. Menjadi obat segala penyakit. Barang siapa yang membaca surat ini dengan istiqomah, dibaca satu kali setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib, maka ini akan menjadi obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Keterangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. 2. Perlindungan dari gangguan jin dan makhluk halus. Barang siapa yang membacanya, maka ia akan menjadi pelindung dari gangguan jin bagi mereka yang sering diganggu. Kisah diceritakan bahwa pada zaman dahulu, kurma milik sahabat Abu Ayyub sedang dikeringkan, namun setiap keesokan harinya jumlah kurma tersebut selalu berkurang. Hal itu membuat Abu Ayyub penasaran. Pada suatu malam, ia menangkap sosok yang ternyata adalah jin yang kehabisan bekal dan sengaja mengambil kurma tersebut. Abu Ayyub menghalalkan kurma itu dengan syarat jin tersebut harus memberitahu amalan perlindungan. Jin itu pun berkata, amalan yang paling ditakuti oleh bangsa jin adalah ayat dari surat Al-Hasyr ini. 3. Penghapus dosa dan kesalahan. Dengan membaca ayat ini, Allah akan menghapus kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kita. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Barang siapa membaca akhir surat ini, kemudian dia meninggal pada siang atau malam harinya, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan yang telah ia lakukan. Bila kita mendawamkan ayat ini, kita dicatat sebagai syahid apabila meninggal dunia. 4. Dijaga oleh 7.000 malaikat. Keistimewaan lainnya adalah pembacanya akan dikelilingi malaikat sebagai pelindung dari gangguan jin.
setan, dan makhluk lainnya. Dari Abu Umam radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dengan membaca ta'awud sebanyak 3 kali, kemudian membaca akhir surat Al-Hasyr, maka Allah akan mengirimkan 7.000 malaikat untuk mengusir setan dari golongan jin maupun manusia. Apabila ia membacanya di waktu malam, ia akan dijaga sampai pagi, dan apabila dibaca pagi hari, ia akan dijaga sampai sore hari. 5. Dimohonkan ampunan oleh 1.000 malaikat. Siapa saja yang mendawamkan atau rutin membaca ayat dari surah ini, maka Allah akan menugaskan 1.000 malaikat untuk memohonkan ampunan baginya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah kita amalkan dan kita jadikan wirid ayat dari surat ini. Amalkan dengan istiqomah, baik itu dibaca setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib. Jadikanlah ini sebagai dzikir pada sore hari. Mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.